Yang paling tahu produk itu ya penciptanya. Nah, makanya Allah itu begitu menciptakan manusia itu ada Al-Quran sebagai guidance, dan yang luar biasa menarik dan menginspirasi bagi saya ternyata di Al-Quran itu Allah sampaikan salah satunya dalam Quran surat Hud ayat 61. Nah, ini nih terkait soal kegigihan gitu ya. Sebagai penerima beasiswa ini semua gitu ya, waktu kuliah di planologi ITB pasti banyak suka duka dan termasuk kegagalan yang dihadapi gitu ya. Nah, ada nggak sih mungkin pengalaman yang paling diingat saat menghadapi kegagalan dan bagaimana supaya bisa bangkit kembali? Timnya itu kalau kita berbicara Alumana ini kan sebetulnya ada justru awalnya itu kan orang tua saya yang memang ya singkat cerita memang dari awal pendidik. Kemudian karena ayah saya itu jatuh sakit, lumpuh, waktu itu hampir lumpuh, sehingga di rumah saja. Nah, ketika mulai di rumah itulah beliau akhirnya fokus tuh ngedidik kami. Terus akhirnya buka TPA kecil-kecilan lah orang-orang sekitar dan sebagainya. Terus ada juga orang yang percaya dengan pendidikan beliau itu nitipin anak. Halo rekan Nakers dan sahabat Avanti, selamat datang kembali di podcast Prodigi, Produktif, Inovatif, Giat. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Dalam podcast ini kami akan mengundang narasumber-narasumber keren yang semua akan berbagi perspektif mereka dalam bidangnya masing-masing terkait produktivitas. Nah, untuk kali ini saya FDV Wulansari akan menjadi host dan sudah kedatangan tamu spesial yaitu Mas Mahdi Karim. Selamat datang Mahdi. Selamat datang, terima kasih banget udah diundang nih Mbak, sebuah kehormatan. Senang banget akhirnya bisa ketemu lagi gitu ya. Nah, ini Mahdi adalah co-founder dan ketua Yayasan Al-Umana Pondok Pesantren Modern di Sukabumi. Betul. Ya, ini tapi sebenarnya lulusan ITB gitu ya, tapi tiba-tiba bikin pondok pesantren. Benar. Kita bahas lebih lanjut gitu ya. Oke, Siap. Jadi nanti bahasannya kita akan membahas lebih lanjut tentang produktivitas, inovasi, kegigihan gitu ya, terutama buat anak-anak muda. Karena pasti kalau di pesantren kan berikutnya memang itu ya anak-anak muda semua gitu ya, dari anak-anak kecil juga. Anak-anak kecil juga ya, anak-anak kecil juga gitu. Nah, kemudian nanti mungkin juga kebetulan baru nulis buku juga kan ya. Nanti mungkin bisa sharing perspektifnya dari situ. Siap, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat lah Mbak ya. Oke. Nah, ini langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Nah, kita tahu kan ya sebenarnya rekan-rekan sahabat Avanti, produktivitas itu bukan cuma soal bekerja keras gitu kan, sebanyak-banyaknya, sekeras-kerasnya, tapi juga sebenarnya tentang bekerja cerdas. Nah, menurut Mas Mahdi, apa sih sebenarnya makna produktivitas? Terutama gimana supaya seseorangnya bisa lebih produktif gitu ya, apalagi anak-anak udah zaman sekarang mungkin masih ada dampak-dampak pandemi, mungkin mager gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana? Makna produktivitas apa dan gimana supaya bisa lebih produktif? Siap. Jadi yang pertama-tama itu kalau bagi saya makna produktif itu mungkin kalau banyak orang memandang produktif itu kan seberapa banyak atau seberapa cepat kita menghasilkan sesuatu. Nah, dan kalau bagi saya ya produktif itu seberapa mendekatnya kita. Jadi tetap kita menggunakan waktu, tetapi waktu tersebut seberapa besar kita mampu menggunakan waktu itu untuk semakin mendekati atau semakin menuntaskan misi-misi yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Karena kan ya Allah itu sebagai Sang Pencipta, saya dulu sangat terpukau dengan analogi di industri besar kan itu biasa mereka membuat produk, di mana produk itu pasti diiringi dengan manual book. Nah, tujuannya agar manual book tersebut menjadi guidance sehingga si produk ini bisa berfungsi dengan baik. Karena kan yang paling tahu produk itu ya penciptanya. Nah, makanya Allah itu begitu menciptakan manusia itu ada Al-Quran sebagai guidance, dan yang luar biasa menarik dan menginspirasi bagi saya ternyata di Al-Quran itu Allah sampaikan salah satunya dalam Quran surat Hud ayat 61, huwa ansya'akum minal ard wasta'marakum fiha. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari bumi untuk memakmurkan bumi. Jadi ada misi manusia itu ternyata tidak hanya kita yang disebut ibadah itu hanya ritual sholat dan sebagainya, tapi kita harus memakmurkan bumi, dan ini sangat sejalan dengan hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas kan. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Sehingga dari situ saya memahami bahwa produktif itu adalah bagaimana kita menggunakan waktu kegiatan kita untuk semakin
menuntaskan misi-misi yang diberikan itu, jadi kita bisa bermanfaat buat orang, memakmurkan orang lain, yang menyejahterakan orang lain. Jadi itu kalau makna saya produktivitas ya Mbak ya. Nah, berikutnya tadi gimana biar bisa produktif ya? Produktif, atau mungkin sebenarnya lebih dulu gimana supaya bisa menemukan maknanya itu tadi sendiri gitu ya. Jadi kan tadi mungkin ini juga bisa berlaku universal gitu. Betul, misi pribadi betul, gimana, betul. tidak hanya yang bagi yang muslim gitu kan. Tapi menemukan ya saya sebenarnya quality-nya apa sih, apa seharusnya gimana ya, misi saya itu apa, itu kira-kira ada pengalaman atau cerita yang bisa dibagikan nggak? Iya. Nah itu jadi yang pertama itu memang kalau dari saya tadi kita memaknai tadi pemaknaan bahwa hidup kita ini sebetulnya bukan punya kita, waktu kita itu bukan punya kita, waktu kita itu kan sebetulnya amanah yang diberikan oleh Allah ya, Tuhan itu kan kepada kita. Menurut saya kalau kita mau produktif itu yang pertama itu kita harus punya mindset atau punya pemikiran untuk menjadi solusi deh buat masalah di sekitar kita aja dulu gitu. Jadi betul memberikan manfaat gitu ya. Karena saya juga punya pengalaman di pesantren kami ya di Alumana itu. Ya jadi contohnya seorang anak itu kita minta, kita concern sekali untuk mendorong mereka harus punya tanggung jawab gitu. Ambil peran lah untuk masalah yang ada di sekitarnya, mau di kamar ya, di kelas dan sebagainya. Nah, waktu itu saya ada cara unik memilih ketua kelas. Kebetulan saya megang kelas 12 ya, kelas 3 SMA. Nah itu waktu itu saya biasanya kan mereka pengurus-pengurus inti OSIS misalnya ya, atau di kami sebutnya ISMU. Nah kami minta ke mereka itu, saya tanya justru yang belum jadi pengurus inti. Jadi siapa yang bukan pengurus inti, tapi dia hanya anggota divisi, betul, untuk ketua kelas, betul. Dan akhirnya anak tersebut jadilah ketua kelas contohnya. Nah dari ketua kelas itu saya minta tapi tetap dia mengajukan diri, tidak boleh. Jadi dari anak-anak itu kita pilih yang mau tetap, betul. Nah dari situ dia mencoba jadi ketua kelas gitu kan, dan akhirnya yang dulunya anak ini jadi anggota biasa tuh karena ada beberapa pelanggaran. Nah, tetapi setelah dia punya tanggung jawab tadi, diberi tanggung jawab betul, lebih, bahkan dia ya kalau sekarang kan udah lulus anaknya ya, jadi dia punya peran di angkatannya gitu. Jadi punya potensinya jadi muncul tuh. Yang tadi disebut calling itu sebetulnya sih simpelnya mencoba menjadi solusi dari masalah di sekitar kita aja, nggak usah jauh-jauh sebetulnya kan. Nanti dan dari situ harus yang betul, gitu ya, betul. Oke, tapi sekadar mengecek apa yang kita jalani saat ini sudah memberikan bermanfaatan belum ke sekitar gitu ya. Kemudian tadi berarti salah satu cara untuk bisa lebih produktif mungkin memaksa diri untuk mengambil tanggung jawab lebih banyak gitu ya. Betul. Karena ya benar sih, aku dari dulu sampai sekarang sering sekali orang yang kayak aku bantu-bantu aja deh, tapi nggak mau gitu sebagai penanggung jawab utama gitu. Nah ini berarti dari pengalaman Mas Wahdi justru harus mau jadi penanggung jawab utama, karena itu jadi beda gitu ya. Sensinya nanti yang terbangun juga akan berbeda. Betul. Jadi memang kita harus berani mengambil tanggung jawab itu juga, bukan berarti karena kita sudah bisa atau sudah kita sempurna, justru kadang-kadang fake it till you make it gitu. Betul. Coba aja dulu deh, aja gitu betul ya. Yang penting kita dengan kesadaran saya mau bantu kok gitu. Saya mau bantu, saya coba ambil itu. Dan kalau sudah orientasi seperti itu, karena prinsipnya kan kita tidak perlu menjadi besar dulu untuk memulai, tapi kita justru memulai dulu sehingga kita jadi besar gitu kan. Maka prinsipnya begitu, kita mulai dulu aja, beranikan diri hingga kemudian nanti ya tadi nggak usah inspirasi besar-besar dulu jauh-jauh. Biasanya kalau terlalu besar itu akhirnya susah. jadi susah ya, betul kan. Kok nggak nyampe-nyampe ya. Jadi bikin langkah-langkah benar. mengambil tanggung jawab kecil gitu. Betul. Jadi mencoba mendobrak zona nyaman juga gitu ya, pelan-pelan. Walaupun belum tahu nih bisa apa enggak, itu coba aja betul, gitu Mbak. Dengan tetap belajar gitu, biar nggak terus-terusan nggak bisa. Iya, kan? betul. Oke. Mantap. Nah sekarang kita berlanjut ke terkait soal inovasi. Nah ini kan banyak sekarang mungkin teman-teman Gen Z dan yang lain juga, anak muda yang rasa hidupnya stagnan gitu-gitu aja. Pasti di usia 20-an, 30-an tuh lagi banyak yang kayak, bahkan yang mid career gitu, ini mau kemana ya, benar nggak ya, apa harus beralih karir atau seperti apa gitu. Nah mungkin bisa diceritain, ada contoh nggak mungkin sebagai pengalamannya gitu ya, baik saat kuliah ataupun sekarang saat mendobrak zona nyaman tadi gitu, lanjutan dari yang sebelumnya, gimana supaya bisa keluar dari zona nyaman. Betul. Jadi sebetulnya nanti agak balik lagi nih Mbak. Jadi biasanya orang itu kan stagnan karena ya antara mereka tadi sudah nyaman, atau yang kedua memang kayaknya belum ada inspirasi besar nih, atau justru kayaknya inspirasinya nih kejauhan deh gitu kan. Jadi ya itu yang membuat mager. Nah makanya kalau di kami itu pendekatannya adalah kita lagi-lagi membiasakan orang itu untuk berlatih menangkap keluhan gitu, menangkap keluhan di sekitar, dan kita mencoba menjadi solusi di dalamnya gitu. Jadi kita, nah
Jadi di kami di setiap kelas itu setiap mata pelajaran itu kami biasakan anak-anak itu harus menghasilkan output pelajaran itu solusi untuk masalah sekitar. Nah, di tiap pelajaran. Di setiap pelajaran. Nah, salah satunya saya beri contoh nih, ada kasus yang di kewirausahaan sama di kelas mata karya ilmiah ya. Oke. Jadi ada santri kami, dia melihat masalah di kamar ya. Di kamarnya itu kan kebetulan di pesantren kami ada lomba kebersihan kamar. Nah, jadi masalahnya itu spray itu sering lecek dah, kusut dan sebagainya. Ya dia cobalah kamu jadi solusi di situ. Dia akhirnya membuat berpikir untuk membuat pengait dari bawah itu, jadi antar spray itu dikaitin sehingga spray itu tegang terus. Kan dari situ anak itu tadinya tidak punya prestasi di akademis, nggak apa, ternyata saya punya nih potensi di sini. Betul. Kemudian dia dia marketing dia kapitalkan, ya kan? Akhirnya kan karena buat dikomersilkan, dikomersilkan, disebarkan di pesantren dan sebagainya. Terus ada lagi santri kami yang jadi supaya yang lain juga gampang. Betul. Jadi memang benar. Jadi dia jual produk itu dan sebagainya. Akhirnya kan dia keluar dari zona nyaman dan akhirnya nemu potensi. Terus ada lagi santri kami yang dia memodif ini Mbak, alat pel yang ngeringin ini ya ada. Itu dia ganti untuk ngeringin baju. Karena ceritanya kan di pesantren itu kalau lagi nyucinya nggak pakai laundry ya nyuci sendiri, nggak boleh ada listrik kan untuk menghindari keamanan dan sebagainya. Jadi nggak ada mesin. Terus kalau musim hujan kan kebayang tuh Mbak, susah kering. Nah, jadi mereka manfaatkan itu untuk jadi pengering baju gitu kan. Nah, akhirnya kan di situ kayak nemu ini bisa ya seperti ini dan sebagainya. Jadi kalau dari kami hal-hal kecil seperti itulah justru sebetulnya akan menumbuhkan inovasi dan akhirnya menumbuhkan potensi kita. Jadi ternyata latihanlah kita menangkap masalah, keluhan, karena ya sebenarnya manusia itu kan kata Allah innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Nah, tapi di ayat ke-22-nya di surat Al-Ma'arij itu Allah sampaikan ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi sebetulnya saya juga kadang-kadang menjadi refleksi saya, kalau saya lagi suka ngeluh nih kayaknya sholat saya lagi nggak kena hakikatnya nih, gitu. Karena itu saya juga sampaikan ke anak-anak. Jadi sebetulnya kita itu kalau banyak mengeluh, justru orang-orang banyak inovator itu karena dia menangkap keluhan. Jadi daripada dia sibuk ngeluh, lebih baik dia menangkap dia tangkap keluhan orang lain itu menjadi peluang. Jadi kalau sebetulnya orang bilang nggak ada kerjaan, nggak ada apa segala macam, kerjaan itu banyak banget. Masalah itu di sekitar kita banyak banget. Tinggal masa kita mau jadi masalah atau mau jadi solusi. Nah, ketika kita mencoba menjadi solusi sekecil apapun itu, secara tidak langsung itu menumbuhkan potensi kita. Jadi akhirnya nanti bisa ketemu hal-hal baru, mungkin bisa shifting atau apa, tapi kan ya tadi kan dari kebiasaan-kebiasaan kecil aja terus mencoba jadi solusi. Dulu ya maksudnya kebiasaan bahwa coba sebagai solusi. Betul. Bukan ya hanya kalaupun misalnya kita keluar nih komplain, keluh kesah, terus mungkin kayak refleksi, coba solusinya apa ya gitu. Misalnya terhadap keluhan diri sendiri dulu mungkin ya. Oke. Nah, ini nih terkait soal kegigihan gitu ya. Sebagai penerima beasiswa ini semua gitu ya, waktu kuliah di planologi ITB pasti banyak suka duka dan termasuk kegagalan yang dihadapi gitu ya. Nah, ada nggak sih mungkin pengalaman yang paling diingat saat menghadapi kegagalan dan bagaimana supaya bisa bangkit kembali? Kalau dulu bagi saya paling berat itu waktu di kampus, yaitu waktu saya ngurus banyak orang itu pas kebetulan saya mendapat amanah ketua himpunan ya. Nah, disitulah masalahnya adalah bagaimana agar menyamakan visi teman-teman, menyampaikan maksud kita dengan baik, kemudian agar kita bisa menjalankan program-program itu agak berat memang karena merasa waktu itu kan sendirian dan sebagainya. Tetapi kalau menurut saya kuncinya itu yang pertama itu kita jangan menyalahkan orang lain, dan itu dulu. Dan jadi ke diri sendiri dulu. Itu yang juga saya tulis di buku Guru Al-Faster kan, karena memang itu panduannya di Al-Qur'an ternyata begitu. Saya juga tertarik tuh waktu itu, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'ah famin nafsik gitu. Jadi kalau ada keburukan itu, kalau ada kebaikan itu dari Allah, jadi biar manusia itu nggak sombong. Tapi kalau ada keburukan itu dari diri sendiri. Jadi daripada kita sibuk nyalahin orang lain, nomor satu, apa yang bisa saya kembangkan? Kemudian yang berikutnya menurut saya juga kita harus berfokus pada proses. Jadi bukan hasil. Jadi yang penting ya kita tetap nentuin target, tapi fokus kita gimana caranya nih agar saya berusaha optimal aja. Jadi semua sudah saya lakukan. Jadi kegagalan menurut saya adalah ketika pengumuman hasil atau menunggu hasil itu saya ada penyesalan. Aduh, kemarin saya nggak begini nih. Iya. Gitu. Tapi kalau semua proses sudah dilalui, tinggal nunggu hasil, saya sih puas-puas saja apapun yang terjadi. Iya. Jadi sebenarnya fokusnya lebih di prosesnya seperti apa nih. Betul. Gitu ya. Kemudian ya itu tadi refleksi ke diri sendiri. Betul. Apa yang bisa kita perbaiki ke depannya. Gitu. Move on juga lah ya. Betul. Jangan terlalu ngeliatin masa lalu. Oke. Nah ini sebelum terakhir nih, satu lagi yang terakhir ini ya.
saat mendirikan Al Umana gitu ya sebagai anak ITB, dari itu juga kan bersepuluh ya kalau nggak salah sama teman-teman ITB gitu ya. Nah itu pasti banyak yang mempertanyakan nggak sih ngapain sih alumni bikin pesantren gitu. Betul, nah, banyak banget. Ya maksudnya mungkin ada sedikit bisa diceritakan kira-kira apa yang membuat tetap bisa konsisten gitu sampai saat ini. Siap. Jadi saya juga bahagian itu ingat sekali Mbak, salah satunya waktu kita ngurus perizinan itu ada dari bagian perizinannya dari dinas pendidikannya bilang, ini ngapain anak-anak ITB kok malah jadi guru di pesantren gitu kan, di sekolah. Iya, terus dan kata-katanya gini, ini pada nggak diterima kerja kali ya. Wah, jadi tapi betul. Tapi waktu itu saya jadi ya merefleksikan lagi di momen tersebut itu. Waktu itu kita yakin justru memang banyak orang berkarya besar itu awalnya disalahpahami, gitu. Justru kenapa disalahpahami? Karena orang lain tidak bisa melihat apa yang kita lihat, karena kita melihatnya jauh ke depan. Jadi yang pertama itu memang kita harus punya arah yang kita yakini benar ya. Kemudian yang kedua itu punya tim. Jadi timnya itu kalau kita berbicara Al Umana ini kan sebetulnya ada justru awalnya itu kan orang tua saya yang memang ya singkat cerita memang dari awal pendidik. Kemudian karena ayah saya itu jatuh sakit lumpuh, waktu itu hampir lumpuh, sehingga di rumah saja. Nah ketika mulai di rumah itulah beliau akhirnya fokus tuh ngedidik kami. Terus akhirnya buka TPA kecil-kecilan lah orang-orang sekitar dan sebagainya. Terus ada juga orang yang percaya dengan pendidikan beliau itu nitipin anak satu-satu dan sebagainya, hingga tiba-tiba singkat cerita ada 7 bersamaan waktu saya mau ITB. Nah jadi waktu saya di ITB itu sudah ada yang menitipkan 7 orang, dan dari situlah kita orang tua udah berdiskusi bareng-bareng. Nah ini ada hal yang patut diperjuangkan dan orang sedikit yang memperjuangkan hal ini gitu kan. Jadi walaupun dulu kami terbatas tapi diajarin bervisi besar lah gitu. Sehingga waktu itu ya kalau kita mau memberikan kemakmuran itu sepertinya yang paling strategis itu Nabi juga dulu begitu dilantik jadi Nabi itu kan ngurusnya pendidikan. Jadi maka waktu itu berpikir begitu, kita bikin pendidikan yang menghasilkan penggerak-penggerak peradaban lah kurang lebih begitu. Nah jadi waktu itu karena nggak ada SDM kan pasti Bapak Ibu ya anak-anak. Nah 2012 itu waktu saya masih kuliah saya diamanahi ketua yayasan. Nah di situ saya ngajakin tuh teman-teman yang ITB yang lain, saya udah bilang bahwa yuk kita bikin sebuah sekolah yang bukan sekolah biasa. Kita ingin sekolah ini menghasilkan tadi penggerak peradaban yang konsepnya kita bikin lingkungan yang itu membentuk karakter peserta didik. Di satu sisi dari pendidikan yang bagus itu menghasilkan juga dampak nyata ke lingkungan. Nah jadi makanya saya sering sebutnya ini education based development gitu kan. Nah jadi yang kedua itu tadi tim itu terus ada sampai sekarang setelah arah yang jelas. Iya alhamdulillah tim itu masih sampai sekarang. Dan yang berikutnya juga itu adalah kami menghargai capaian-capaian kecil. Jadi walaupun kita visinya besar tapi kita tetap menghargainya capaian-capaian kecil itu. Betul. Iya, jadi kayak ya dan gak kerasa kan alhamdulillah dari awalnya kami luas lahanan 600 meter persegi sekarang 9 hektar. Kemudian dari dulu santrinya hanya 30 sekarang 500-an. Dan karyawan sekarang ternyata 200-an lebih gitu kan, tenaga pendidik dan sebagainya. Nah jadi dari situ tuh kita menghargai capaian-capaian kecil itu, ya itu ternyata membuat kita tetap bertahan. Jadi kita nggak membandingkan dengan capaian orang lain, nggak lihat kanan kiri, tapi kita lihat apakah ini semakin mendekati visi besar kita. Yang pertama, yang kedua apakah kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi 3 itu sih Mbak, arah, tim, dan kita menghargai capaian-capaian kecil. Itu mungkin yang agak langka juga ya, maksudnya bahwa punya tim yang memang mau maju bersama-sama dan terus bertahan, karena itu yang agak sulit. Betul, saya juga makanya selalu bilang ya sebenarnya ya seperti saya diundang di sini sebuah kehormatan, tapi sebetulnya memang tim yang banyak yang bergerak sebetulnya ya. Jadi tim yang luar biasa, teman-teman yang tidak hitung-hitungan dan sebagainya sejak awal sampai sekarang bareng-bareng, dan itu membentuk ekosistem yang saling menguatkan. Dan yang saya lupa juga, saya takutnya terkelewat ada tim lagi, yaitu adalah guru baru dan para santri-santri. Karena mereka kita didik dengan jiwa leadership tadi, karena visi kami kan ke sana. Mereka jadi kekuatan juga dan saling ya ekosistemnya saling membangun lah, saling mendukung. Ya kalau sendirian kayaknya saya juga nggak kuat. Iya kalau sendiri betul. Oke, terima kasih banyak nih Mas Mahdi atas waktu dan obrolannya insightful di segmen Prodigito kali ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat Avanti dan juga rekan Nakers untuk mengambil langkah lebih baik untuk masa depannya. Sampai jumpa lagi di episode Prodigi selanjutnya. Kita masih ada segmen Practical Tips bersama Mas Mahdi juga. Jangan lupa
visit YouTube Kemenaker dan juga Avanti ITB, like, comment, dan subscribe, sharing cerita-cerita kamu juga di situ. Sampai jumpa lagi. Salam Avanti. Avanti.